Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. Dan di sini saya mengambil judulnya yaitu Sistem Informasi Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. Dan yang pertama di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Kenapa saya memilih Kantor Pelayanan Pajak Karawang Utara? Karena saat ini pelaporan SPT dapat dilakukan secara online melalui aplikasi DJP Online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Namun sedemikian, bagi wajib pajak yang baru terdaftar dan belum pernah melaporkan SPT tahunan secara online sebelumnya, perlu datang ke kantor. Untuk mendapatkan Electronic Filing Identification Number atau bisa disebut nomor EFIN jika ingin mengaktifasi akun Jenderal Pajak DJP online miliknya. Dan yang kedua ada gambar umum perusahaan. Bisa dilihat di sini ada gambar umum perusahaan Kantor Pelayanan Pajak. KPP Pratama Karawang Utara mula berdirinya dengan nama Kantor Inspeksi Pajak Karawang yang luas wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Kantor Inspeksi Pajak Karawang kemudian dimekarkan menjadi KPP Purwakarta dan KPP Bekasi. Sedangkan Kantor Inspeksi Pajak Karawang sendiri berubah nama menjadi KPP Karawang dengan wilayah kerja yang lebih sempit yaitu Kabupaten Karawang. Seiring dengan modernisasi di Departemen Keuangan dalam rangka good corporate governance yang ditandai dengan berubahnya sistem administrasi menjadi sistem administrasi modern, Kantor Pelayanan Pajak Karawang berubah menjadi KPP Pratama Karawang Utara sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KIP 112 PJ 2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang penerapan organisasi tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Jenderal Pajak Banten, Jawa Barat 1 dan Jawa Barat 2. Dan yang selanjutnya itu struktur organisasi, bisa dilihat. Nah, di sini di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang dimana manajemen menurut Dian Wijayanto 2013 halaman 2, manajemen adalah seni yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, menurut John Supriyanto tahun 2014 halaman 4, manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusia dan keterampilan, serta pengalaman merupakan mesin, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan pelanggan. Yang kedua itu ada manajemen sumber daya manusia yang dimana menurut Marwansyah tahun 2010 halaman 3, manajemen sumber daya manusia yaitu pendayugunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Yang kedua, menurut Marihot Tua Effendi Haryanja tahun 2010 halaman 3, manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan dan pemeliharaan dalam usaha, meningkatkan dukungannya terhadap meningkat efektivitas organisasi dengan cara yang etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu ada sistem informasi manajemen, di mana menurut Lukman Ahmad Munawir tahun 2018 halaman 3, sistem informasi manajemen
adalah yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkegiatan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Yang kedua itu menurut Nafiuddin tahun 2019 halaman 2, yaitu di mana sistem informasi manajemen merupakan alat penghasil informasi dan beberapa ahli lainnya menekan pada alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan serta beberapa menambahkan dengan fungsi sistem informasi untuk melakukan pengawasan atau kontrol, analisis, dan visualisasi. Dan selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama itu ada tujuan umum, di mana mahasiswa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Yang pertama itu membangun mahasiswa yang siap menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dan yang selanjutnya yaitu ada metode. Metode yang saya gunakan yaitu yang pertama praktek, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi pustaka. Dan selanjutnya ada tugas-tugas yang dilakukan saat saya melaksanakan laporan kerja praktek di kantor pelayanan pajak Pratama Karawang Utara. Bisa dilihat. Dan di selanjutnya yaitu ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama itu tugas utama. Tugas utama yang pertama yang saya kerjakan di kantor pelayanan pajak Pratama Karawang Utara yaitu mengaktifasi electronic filing identification number atau bisa disebut nomor EFIN kepada wajib pajak. Di mana kegiatan aktivasi EFIN ini merupakan kegiatan membuat aktivasi EFIN kepada wajib pajak. Yang kedua, melakukan pelaporan SPT tahunan kepegawaian wajib pajak. Kegiatan ini adalah pelaporan SPT tahunan kepegawaian merupakan kegiatan pengisian data agar wajib pajak melakukan pelaporan pada tepat waktu. Yang ketiga yaitu melakukan pembuatan nomor pokok wajib pajak atau bisa disebut NPWP yang berkegiatan usaha sendiri. Di mana kegiatan pembuatan NPWP ini merupakan salah satu kewajiban yang memiliki usaha sendiri untuk melakukan pendataan wajib pajak tersebut. Yang kedua yaitu ada tugas pendukung. Yang pertama itu perkenalan diri dan perkenalan ruang lingkup di pekerjaan. Kegiatan yang dilakukan di hari pertama yaitu memperkenalkan diri kepada setiap bagian yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Karawang Utara, sekaligus belajar dan mempelajari ruang lingkup pekerjaan dari bimbingan lapangan tersebut. Yang kedua yaitu mengisi daftar hadir dan memberi formulir kepada wajib pajak. Merupakan untuk membuat aktivasi EFIN, kegiatan isi daftar hadir dan memberi formulir wajib pajak untuk membuat aktivasi EFIN. Merupakan suatu pengarahan untuk mengisi formulir pembuatan nomor EFIN. Dan yang ketiga yaitu ada broadcast kepada wajib pajak, di mana kegiatan broadcast kepada wajib pajak merupakan kegiatan untuk pemberitahuan kepada wajib pajak untuk membayar lebih tepat waktu. Yang keempat ada rekap data wajib pajak, di mana kegiatan rekap data wajib pajak merupakan kegiatan rekap data yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau bisa disebut NPWP. Dan selanjutnya yaitu ada permasalahan. Berdasarkan analisis masalah bahwa permasalahan yang ada di KPP Pratama Karawang Utara yaitu sistem pelaporan KPP Pratama Karawang Utara sedang terjadi kendala saat proses pelaporan SPT tahunan secara elektronik menjadi terhambat. Dan pada saat itu KPP Karawang Utara mengakui bahwa server DJP atau
Jenderal Pajak tidak kuat menahan gelombang data yang masuk secara online. Dengan maraknya wajib pajak melakukan pelaporan SPT saat batas akhir tenggat waktu pelaporan pada 31 Maret 2019. Dan selanjutnya yaitu ada solusi. Setelah dilakukan analisis masalah, maka penulis mempunyai solusi dari kendala yang ditemukan. Solusi yang saya temukan yaitu untuk mengatasi kendala pada masalah yang terjadi, yaitu dengan cara pengecekan secara rutin untuk meminimalisirkan terjadinya server down untuk pelaporan SPT tahunan tersebut, sehingga pelaporan wajib pajak tersebut tidak mengalami gangguan saat pelaporan SPT tahunan. Dikarenakan jika terjadi server down, pihak wajib pajak harus menunggu sampai server tersebut sudah kembali normal. Dan solusi permasalahan selanjutnya, seharusnya pihak KPP melakukan pengarahan kembali kepada wajib pajak untuk bisa melakukan pengisian data secara online tanpa harus datang ke kantor pajak Karawang Utara, dan memberikan tutorial dalam bentuk video agar wajib pajak lebih mudah memahami langkah-langkah pengisian data secara online. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara memiliki visi dan misi. Visi yang pertama itu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Dan misinya yang pertama yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi. Yang kedua, mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dengan kebijaksanaan yang memanaging distorting. Terus yang kesimpulan keduanya yaitu dalam proses pelaporan SPT dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Jenderal Pajak atau bisa disebut DJP online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Namun sedemikian bagi wajib pajak yang baru terdaftar dan belum pernah melaporkan SPT tahunan secara online, sebelumnya perlu datang ke kantor pajak untuk mendapatkan electronic filing identification number atau bisa disebut nomor EFIN jika ingin mengaktifkan akun DJP online miliknya. Di slide selanjutnya yaitu ada saran. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. Di antaranya yang pertama yaitu pihak Kantor Pelayanan Pajak Karawang Utara seharusnya menyediakan teknisi ahli dalam bidang jaringan komputer untuk meminimalisir terjadinya server down jika hal tersebut terjadi kembali. Yang kedua yaitu ada pihak Kantor Pelayanan Pajak seharusnya melakukan pengarahan kepada wajib pajak atau calon wajib pajak untuk bisa mengisi data melalui aplikasi DJP online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor dengan langkah mengisi data melalui aplikasi DJP online dalam bentuk tulis maupun video. Dan di sini bisa dilihat ada foto kegiatan saya saat kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. Sekian presentasi hasil laporan kerja praktek saya. Bila ada kesalahan kata atau tidak bisa dimengerti, mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.